Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat kepada kita. Di kesempatan ini saya menyampaikan tentang dakwah itu wajib bagi kita, apapun profesi kita, apapun status kita, apapun martabat derajat kita, maka kita tetap dituntut untuk dakwah. Saya mulai dari hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 3461 dari Abdullah bin Amr. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meski satu ayat. Hadis ini dilanjutkan, wa haddisu an bani Israil wala haraj. Sekalipun menyampaikan dari Bani Israel, dari kaum Yahudi tentunya, itu tidak dianggap sebagai dosa selama tidak mengandung dusta. Sehingga hadis ini dilanjutkan, wa man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka tempatnya nanti adalah di neraka, tempat duduknya nanti di neraka. Sehingga meski kita dituntut untuk berdakwah, menyampaikan satu ilmu yang kita tahu, kita pahami, kita kuasai dan kita amalkan, itu tetap koridornya jangan sampai berdusta atas nama Nabi. Sesuatu yang tidak atau bukan berasal dari Nabi lalu disampaikan bahwa ini dari Nabi. Itu yang jadi dosa, bukan tambah pahala tapi justru menuai petaka. Riwayat Bukhari tersebut ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa dalam hidup ini tidak lepas dan tidak boleh kita meninggalkan dakwah. Bukankah Islam sampai ke negeri kita, sampai ke Nusantara, itu pun karena peran orang-orang yang berdagang mencari nafkah sekaligus dia berdakwah. Jadi dari literatur yang saya baca, bahwa dari berbagai teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh para pedagang. Sambil berbisnis, ia pun berdakwah. Lalu selanjutnya keterangan dari hadis ini bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk menyampaikan meskipun satu ayat. Maksudnya adalah hendaklah kita ini bila tahu atau kita hadir di pengajian lalu menyampaikan kepada yang tidak tahu, menyampaikan kepada karib kerabat, pada keluarga kita. Dan tentunya ketika kita menyampaikan itu adalah menyampaikan sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang ada dasarnya. Pesan selanjutnya dari hadis tentang sampaikan dariku meski satu ayat itu adalah tetap menyampaikan sesuatu yang datangnya dari Rasulullah, merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Andai saja pun bila menyampaikan hadis-hadis Israiliyat yang orang-orang Yahudi yang telah masuk Islam, maka tetap koridornya adalah sebagaimana sabda Nabi, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan semuanya dibenarkan dan jangan semua didustakan. Kalau untuk fadhailul amal, untuk memotivasi amal, selama itu dalam wilayah muamalah, bukan kepada akidah dan ibadah, itu masih ditolerir. Ada motivasi untuk kita, yaitu surat Fussilat ayat 33 disebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Apakah ada perkataan yang terbaik selain menyeru kepada Islam, menyeru kepada jalan Allah? Dan dilanjutkan, wa amila sholihan,
lalu mengajak orang untuk beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, lalu berkata sesungguhnya kami ini adalah orang yang berserah diri. Ini ayat motivasi sekaligus inspirasi kepada kita bahwa ketika kita berdakwah mengajak orang kepada kebaikan, itu adalah sebaik-baik ibadah, sebaik-baik perkataan. Sehingga saya membaca Wikipedia tentang Abdurrahman As-Sumaid, itu mendapat inspirasi bahwa Abdurrahman As-Sumaid itu dia selama 29 tahun berdakwah di Afrika, dia berhasil mengislamkan 11 juta orang. Luar biasa. Kayaknya kita ini kok 11 juta. Hanya 1-2 orang juga mungkin masih belum. Kalaupun sudah hanya 1 orang. Padahal 1%-nya dari 11 juta itu 1.100. Jadi kita hanya 0,001 aja belum pernah. Jadi 1 orang itu kan 0,001 itu. Nah, Abdurrahman As-Sumaid itu 11 juta orang berhasil diislamkan. Dia berdakwah selama 29 tahun. Bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di Wikipedia Google. Siapakah dia? Dia itu seorang dokter. S1-nya di Baghdad, S2-nya di Inggris, S3-nya di Kanada. Begitu pulang ke Kuwait, dia kerja di rumah sakit ternama. Karena ada panggilan dakwah, lalu ia tinggalkan semuanya itu, lalu berangkat ke Afrika. Berdakwah di sana, dan selama 29 tahun berhasil 11 juta orang diislamkan. Lalu ia juga membangun 5.700 masjid. Padahal membangun masjid sebesar kandang burung saja itu digantinya dengan surga. Ini Abdurrahman As-Sumaid itu 5.700 masjid. 9.500 sumber air digali dan dibangun. Kalau di kita 20 meter itu udah keluar air. Kalau di Afrika bisa 100-150 meter digali. Dan ia berhasil menggali 9.500 sumber air dibangun. Lalu ia merawat juga 15.000 anak yatim piatu. Dalam jangka 29 tahun banyak kebaikan yang ia toreh. Ia berdakwah ke pedalaman Afrika dan orang-orang di sana itu pada menangis. Nangisnya kan haru dan bahagia sambil berkata, "Mengapa engkau datang telat sehingga ayah ibu kami tidak sempat mengenal Islam? Coba kalau datangnya lebih awal, niscaya mereka itu telah bersyahadat untuk memeluk Islam." Jadi inspirasi dari ini semua adalah bahwa jangan lupakan, jangan ditinggalkan dakwah bagi kita. Meski tidak harus dengan berkata-kata, dakwah itu bisa dengan perbuatan. Dan itu akan lebih berbekas. Menyuguhkan keteladanan itu yang akan dilihat. Jangan sampai kita berkata lalu bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan. Itu akan kontraproduktif. Mudah-mudahan di ceramah singkat ini bermanfaat, menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk mengisi hidup dengan amalan yang utama, dengan perkataan yang terbaik, yaitu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Islam, mengajak untuk beramal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.